Stok episode 2 bareng Ogi dan Yana di sini. Oke. Di episode 2 kali ini di Stok kita membicarakan tentang bucin bareng Eca dan juga Kak Selma. Halo. Hai. Oke, cantik ya Gi ya. Ya, wanita nggak ada yang jelek, namanya Oke. wanita pasti cantik. Hari ini kita kedatangan dua wanita yang cantik sekali. Bener banget nggak Gi? Bener setuju aku kali ini. Di Stok episode kedua kali ini kita membicarakan bucin yang dimana seperti judul tertera, bucin budak cinta atau bukti Cinta. Menurut kalian, bucin itu termasuk budak cinta atau bukti cinta sih? Dari siapa dulu nih Gi? Mari Mbak Eca. Mbak Eca dulu aja deh. Aku sudah merasa teman-teman, aku yang akan pertama kali ditanyai. Kalau aku sih ya bener budak cinta ya. Budak cinta. Oke, Iya. tahan dulu. Oke aku tahan. Dengan Mbak Selma. Kalau saya sih bukti cinta ya. Bukti cinta. Bukan Oke, jadi budak. kita punya dua narasumber dengan dua asumsi yang berbeda. Dengan dua pendapat yang berbeda. akan kita kulik setelah ini ya. Tapi sebelumnya kita mendapatkan dua narasumber ini melalui voting Instagram ya Gi ya. Karena voting kita Instagram. banyak sekali ya yang voting pada saat Instastory itu. Hampir 1 juta orang. Wah. Enggak. Anda terlalu berlebihan kalau seperti itu. Dan yang podcast Anda terpilih ini. 2 orang ini, girl cantik ini loh Gi. Ternyata dari voting tepuk tangan. Tepuk tangan harusnya. Ternyata dari voting yang sebelumnya teman-teman buat ada 2 orang narasumber yang bersedia untuk membagikan ceritanya di sini. Iya. Di Stok episode 2 dengan Eca dan juga Mbak Selma. Akhir-akhir ini gimana, Mbak, menjalani pandemi? Kalau aku kuliah online ya, karena kan sekarang pandemi jadi kuliah di rumah semua, terus Oke. jenuh nggak bisa keluar kan. Biasanya kita kalau bosen bisa nge-mall, nongkrong nonton ya. bioskop ya kan. Jadi sekarang lebih ke drakor, Netflix gitu-gitu doang sih. Berarti emang akhir-akhir ini dihabiskan di rumah gitu, Mbak ya? Ya hampir berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan ya benar. kita jadi Gak di kerasa rumah ya, terus. 6 bulan kita di rumah terus ya. Aduh kayak apa ya, mayat hidup ya kita. Bosen, Mbak? Bosen enggak di rumah? Bosen banget. Ini aja bisa keluar sudah better lah daripada waktu itu benar-benar di rumah, stok di rumah. Oke. Iya, ya mungkin karena sudah masuki era new normal ini kan Ya, boleh benar. keluar cuman Boleh. untuk Harus tetap Harus protokol. Iya, protokol kesehatan cycle sih. physical distancing dan Iya, juga tetap. menerapkan Iya, protokol benar. kesehatan. Bener banget. Sedangkan Eca gimana menjalani hari akhir-akhir ini? Kalau aku selama 6 bulan terakhir karena corona ini aku di rumah sambil nerusin novel aku. Jadi jangan lupa buat teman-teman nanti bisa baca Oke. novel aku kalau udah jadi. Oke. Habis gitu, Produktif banget kamu Cak ya. iyalah harus produktif karena aku nggak mau kalau menghambat produktivitas kita. Corona ini udah corona aja. Tapi aku nggak mau menghambat diriku untuk berkembang. Oke. Mantap, Gitu mantap. kan. Tapi ya ada males-malesannya, rebahan, tidur rebahan, makan, tidur rebahan. Udah gitu aja sih ya pernah. Oke, nggak apa-apa sih Cak kalau Iya. kayak gitu. Menarik sih. loh sebenarnya Iya, dari bener. cerita Eca. Dia bisa produktif di kala pandemi ini. Kadang banyak orang yang nggak memikirkan Nggak hal bisa. itu gitu. Bener. Mentang-mentang lagi libur dia menghabiskan waktu Ya udah untuk tidur aja, santai iya. gitu. Nonton aja Yang gitu sebenarnya ya. bisa kita membuat karya dari situ, yang mungkin dari karya itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif. bermanfaat Oh, yang juga. positif. Iya, bener banget. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita. Oke, bucin ya. Bucin. Nah, kan, tadi kan dari awal kan kita udah tanya nih ya. Ya. Bucin tuh menurut kalian itu ada yang milih budak cinta, ada yang milih bukti cinta gitu ya. Nah, aku mau tanya nih definisikan kalau bucin itu menurut kalian budak cinta atau bukti cinta, definisikan itu menurut kalian sendiri. Kayak Mulai dari Dari Mbak Salma Mbak dulu. Selma Oke. dulu aja. Silakan. Kalau lahirnya kata bucin sendiri emang kan dari budak cinta ya. Tapi menurut saya budak cinta yang dimaksud itu hubungan yang jatuhnya sekarang tuh toksik. Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya hubungan itu dua orang baik-baik aja kayak saling support, care, peduli, tetap di batas yang wajar, itu sih bukti cinta ya. Iya benar banget ya, apalagi kalau kita pacaran tuh kayak apa ya, harus saling apa ya, kayak simbiosis mutualisme lah ya Bener banget. ibaratnya ya. Gak bisa kalau misalkan satu orang tuh kayak menguntungkan orang lain kayak gitu bener ya. banget. Bener banget sih, aku setuju sih kalau misalkan si Mbak Selma ini bilang kalau bucin itu bukti cinta gitu sih. Oke. Ya mungkin pendapat Mbak Selma menarik sih tentang bucin adalah bukti cinta. Tapi kan kita harus
juga mendengarkan pendapat dari Eca yang betul, harus ada pendapatku. Ini bintang tamu kita ada 2 ya. Makanya. Harus ada oposisinya sepertinya. Kalau menurut aku, ya benar sih, awalnya memang bukti cinta, tapi setelah kamu putus, kamu akan sadar kalau kamu adalah budak cinta. Wah, pengalaman sekali ya. Pertama tuh akan emang seperti itu. Ini aku bukti, ini cinta aku nih. Aku akan nurutin semua omongan kamu, kayak udah kamu nurutin kayak apa ya, misalnya kamu nggak boleh pulang malam-malam karena dia khawatir. Karena dia khawatir kamu nanti kena apa-apa di jalan. Pertamanya gitu, padahal kamu itu lagi kerja atau misalnya kamu tuh lagi ada urusan sesuatu hal yang penting, misalnya buat kuliah gitu kan. Tapi kalau sudah kelama-lamaan, kamu setelah putus, kamu akan sadar kalau itu adalah budak cinta. Apa sih yang bikin bikin kamu ngerasa sadar kayak gitu sih, Cak? Apa? Ya karena perbuatan apa? Enggak. Iya. Kita harus perjelas, mungkin karena kan sempat saya ambil dari ucapan Eca kalau setelah kamu putus kamu akan sadar. Sedangkan ucapan dari Mbak Yana tadi tentang hubungan itu mutualisme. Berarti kalau setelah putus kamu sadar kan ada salah satu yang dirugikan di situ. Bener. ya memang. Sebenarnya yang mana yang benar? Ini adalah hubungan yang mutualisme atau ada satu yang dirugikan? Iya, atau parasitisme gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perjelas tentang makna bucin ini sebenarnya apa sih? Anda pernah menjalani hubungan dan Anda pernah atau sedang menjalani hubungan, saya nggak tahu ya. Iya, kita kan juga nggak tahu ya, Ki ya. Menurut Anda, momen-momen bukti cinta yang pernah Anda dapat dan momen-momen budak cinta yang pernah Anda dapat gimana? Mau dari Eca dulu mungkin. Wah, langsung dari aku ya. Gini ya, aku udah jelasin tadi pada awalnya, kita tuh gak akan sadar kalau itu budak cinta. Tapi setelah kalian keluar dari hubungan tersebut, kalian, oh iya ya, ngapain ya aku dulu dengerin dia, ngapain? Padahal itu kan sebenarnya itu baik buat aku. Kenapa aku harus dengerin dia? Kalau aku sih momen-momennya kayak misalnya gini. Aku tuh dulu bukan tipe orang yang suka diatur orang. Oke. Gak suka aku tuh diatur sama orang-orang. Kecuali keluarga aku ya. Oke. Keluarga aku kan berpengaruh, dia biayain aku. Kalau orang kan enggak. Buat gitu. kebaikan juga kan ya, kalau kayak gitu. Terus ya udahlah, aku mulai percaya sama pasangan aku. Aku jadi punya pasangan nih. Saat itu dia selalu bilang sama aku kayak, yaudah nanti kalau kamu pulang kuliah misalnya, nanti aku aja yang jemput. Kamu kan rumahnya jauh. Memang rumahnya kita waktu itu deket dan dia kerja di Surabaya, ya udahlah. Terus habis itu ya udah deh 1-2 kali nggak apa-apa, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan itu berdampak sama aku sekarang. Ketika kita sudah nggak ada di hubungan tersebut, aku tuh ngerasa kayak tergantung sama dia, tau nggak sih? Nggak siap gitu loh. Oke. Harus sendirian, paham nggak? Itu sih yang dampaknya di aku tuh itu. Nggak maksud saya. Apa sih yang pernah kamu rasakan sehingga kamu merasa hubunganmu itu budak cinta? Gitu, iya. Ya aku harus selalu ngantel itu apa ya? Ngantel apa ya? Buntuti sama dia. Ngintel gitu ta. Kalau dia kemana aku harus ada buat kayak dia. induk Kemana-mana gitu tuh loh. harus sama dia. Oke. Jadi ibaratnya kalau dia itu apa ya? Stalking gitu ya, apa? Bukan stalking sih, apa lebih kepada posesif sih. Makasih bantuan katanya. Makasih. Bener posesif. Padahal hubungan cinta kan seharusnya lo harus percaya sama pacar lo ya kan. Harus kayak gitu. Bener-bener sih. Kalau kamu nggak percaya sama pacarmu ya nggak usah ada hubungan. Oke. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Benar. Itu benar. Benar. Mungkin Mbak Selma bisa menceritakan sedikit momennya tentang. Kalau yang menurut aku bukti cinta ya. Bukti cinta silakan. Menurutku gini, 2 orang saling jatuh cinta, berarti kan mereka sudah punya komitmen ya. Oke. Kenapa aku bilang bucin itu nggak selamanya budak cinta? Karena selama itu bisa ngebawa kita ke hal yang positif, itu bisa, ya itu bukti cinta aja gitu. Karena 2 orang kalau udah jatuh cinta pasti pengen ngasih yang terbaik dong buat pasangannya. Dan selama misalnya nih dulu kita nakal, terus karena kita sama dia jadi kita bisa introspeksi diri, bisa lebih rajin ibadahnya gitu. Itu kan berarti bawa hal-hal positif toh. Ya, iya. Nah selama dia nggak ngekang kita, terus nggak ngelakuin hal-hal yang toksik gitu, tuh menurutku ya itu bukti cinta aja. Kayak misal gini, cowok nganter ceweknya kuliah dan itu kemauan cowoknya dong. Itu sering cowoknya, terjadi sih kayak gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Tapi ada nih ya temanku dan aku pun juga pernah kayak gitu, pulang kuliah. Mau pulang? Iya mau pulang. Sama siapa? Sama pacar. Temen tuh langsung bilang, "Ih bucin." Padahal kan bener itu sih. apa ya? Hal yang wajar ya kayak gitu ya. Wajar, itu wajar. Tapi karena sekarang ada makna budak cinta, jadi kayaknya semua hal itu
disangkut pautin ke budak cinta. Iya, karena gitu. stereotipisasi ini loh yang budak cinta awalnya itu bucin itu nggak ada kalau misalkan nggak ada yang bikin kayak gitu kan. Ya. Dulu Iya, tuh bener. orang pacaran ya wajar-wajar aja kayak ngantet terus Oke. nongkrong berdua ya wajar toh. Namanya juga pacaran ya kan. Jadi menurutku budak cinta itu untuk sesuatu yang toksik yang jatuhnya akan merugikan satu sama lainnya gitu. Kayak parasitisme. Nah, itu budak cinta. Bener banget sih. Oke, kita tarik dari root bucin ini dari mana kan sebenarnya? Root bucin kan sebenarnya dari YouTuber Ya. YouTuber bener. Yang menyetuskan kata-kata mempopulerkan, itu. bucin kan apa ya? Menurut dia itu Iya, bucin itu budak. budak cinta. Iya. Pengertian dari sebuah hubungan yang yang parasitisme ya. Seperti Benar. yang Mbak Selma tadi bilang tentang satu merugikan yang lain dan yang lain juga merasa dirugikan oleh satu sama oleh yang tertekan lainnya ya gitu. kan. Dan kenapa kok Mbak Selma bisa mengatakan bucin adalah bukti cinta itu? Berarti kan ada sesuatu ya di balik itu gitu. Apa yang membuat Itu Anda? karena kalau kata bucinnya sendiri kan emang budak cinta ya. Iya, Tapi benar. semakin kesini orang tuh semakin mikir bukan budak tapi itu bukti gitu kan. Oke. Karena itu kayaknya persepsi orang udah mikir kalau pacaran tuh pasti bucin, budak cinta. Padahal ya ada kok yang enggak, ada yang wajar selama masih batas wajar yang menurutku itu Oke. bukti-bukti cinta aja gitu. Oke, berarti kalau menurut Mbak Selma kayak gitu, kita bisa langsung lihat Lempar ke tanggapannya Eca aja. Menurut tadi kan contohnya contoh apa ya Bucin. kayak bucin, Bucin. bukti Bukti cintanya cinta. kan ya. Kalau sekarang budak cinta itu kayak apa sih Mbak Eca? Kalau enggak, aku mau nanggepin dia aja dulu ya. Oke, nggak oke. apa-apa, Ini nggak menarik, apa-apa. menarik, Menarik sih kalau Boleh, bisa boleh. tanggapan gitu. Dia bilang tadi bukti cinta itu ketika dia bisa ngasih hal-hal yang terbaik antara satu sama lain gitu kan kan. Kalau aku sih enggak ya sekarang. Karena aku sudah bosan dengan bukti cinta yang dampaknya nanti jadi budak cinta. Kalau menurut aku bukti cinta ya ketika laki-laki serius sama ceweknya. Maksudnya serius itu ngajak nikah, Oke. lamaran gitu. Itu yang maksudnya bukti cinta. Bukti cinta nggak bisa loh dibilang kayak cuma itu aja nggak bisa. Kan kamu nggak tahu nanti benar. kedepannya kamu bisa ditinggalkan atau enggak, ya kan? Oke, berarti itu termasuk salah satu budak cinta ya. Maksudnya yang benar. ninggalin gitu. Benar. Terus Ya, benar. ghosting kayak gitu ya. Bener. Dia sering dighostingin kayaknya. Enggak pernah dighostingin. Nggak pernah. Nggak pernah aku. Oke. Nah, tadi kan kalian kan menjadi sudut pandang yang jadi yang beda kan ya dari Berlawanan. bukti Beda banget, dari sama budak ya. Tanggapan kalian nih kalau misalkan lihat orang yang bucin banget kayak gimana sih? Kalian kan biasanya dikomentarin kan, biasanya kan. Ih bucin banget sih lo kayak gitu kan. Benar. Sekarang kalau misalkan kalian nih di posisi orang yang ngatain bucin kayak gimana? Misalnya nih, Ini dari siapa dulu nih? nggak apa-apa. Terserah. Terserah. Eca dulu bisa. Kaca dulu. Kalau aku sih ya ngelihat orang bucin sih ya udah itu bukan urusan aku. Iya, itu aku termasuk nggak- apa nih, benar Ca? banget. Termasuk budak ataukah bukti kalau kamu lihat kayak gitu? Enggak, karena gini, dalam masanya cinta yang awal-awal kan pasti maunya nempel terus, maunya Oke. Manis ya, Kayak manis cicak ya. Aku ada Ya, nih benar-benar. temanku seperti itu, jadi kayaknya ya udah, Benar-benar. aku sih cuman kayak batin aja kayak gak apa-apa, kamu kan masih 1 bulan kan gak apa-apa, Masih manis kan? Masih 2 manis bulan, kan? masih Iya. manis, Oh, nanti benar. 2 Masih bulan, manis-manisnya. 6 bulan, 1 tahun, hancur kamu. Aku sih mikirnya gitu. Benar. Dia udah mikirnya udah Iya. 3 bulan, 4 bulan udah hancur gitu. Wajar karena baru-baru cinta kan kayak aduh aku nggak mau aku maunya deket-deket Kehilangan sama kamu, aku nggak mau gitu. jalan setiap hari ya kan gitu sih. Aku ada teman aku yang kayak gitu, cuman ya tak liatin aja nggak apa-apa, terserah. Nanti abis kan dia ganti profile sama pacarnya. Ya nanti kalau ada masalah kan pasti dihapus. Dihapus. Ya kan? Bener kan? Benar. Tanpa profil malah. Nanti. Terus soal SIM-nya juga nggak ada gitu kan. Terus baru deh aku balas. Suatu bukti kalau Orang ada masalah. Orang ada masalah dengan pasangannya benar, hapus foto. Hapus foto Iya, di WA. Bener. Lo kayak gitu gak sih, Ki? Kalau pendapatnya Mbak Selma gimana tentang Kalau aku lihat temen yang bucin selama dia masih batas wajar ya aku sih nggak apa-apa karena toh aku pun begitu gitu. Tapi kalau Oke. udah yang larinya ke dia dikekang apa ya kita nasehatin lah, kamu kenapa sih kok mau banget digituin gitu kan. Tapi selama masih positif, masih normal-normal aja sih ya udah kita support aja gitu. Oke. Oke, sekarang kita bicara ke hal yang lebih spesifik lagi tentang kategori ini budak cinta atau bukti cinta. Ada kemarin ada satu fenomena gitu, momen tentang cewek nongkrong, dia dihubungi pacarnya
suruh pulang sama pacarnya. Dan dia pulang. Itu termasuk budak cinta atau bukti cinta? Padahal di momen itu ya belum terlalu malam. Ya belum mainnya belum terlalu lama. Iya, dia kan juga pengen apa ya, me time ya ibaratnya sama teman-temannya. Tapi kalau misalkan dia disuruh pulang kayak pacarnya, ayo lo harus pulang sekarang gitu. Kayak gimana sih kalian nanggepin hal itu gitu? Kamu dulu aja deh. Aku udah siap sih sebenarnya. Kalau aku kadang kan sifat orang tuh beda-beda ya. Ada yang posesif, ada yang santuy gitu kan. Selama kalau misalnya nyuruh pulang, kalau kamu nggak pulang gini-gini, itu jatuhnya emang ke budak cinta. Tapi kalau pulang udah malam, besok kuliah, besok ujian, itu kan ada hal baik yang harus dilakukan. Berarti jatuhnya yang ngingetinnya bukti cinta dong, kan ngingetin ke hal yang baik gitu. Tapi kalau misalnya dia ngingetinnya pulang nggak, kalau nggak pulang kita putus, kalau nggak pulang gini gitu, ya? Itu jatuhnya emang ke budak cinta. Berarti tergantung konteks gitu. Iya, tergantung banget gitu. Timingnya juga harus. Kalau aku sih budak cinta. Kalau kamu disuruh pulang sama pacarmu terus langsung pulang padahal itu belum malam. Selagi orang tua aku belum nyuruh aku pulang, aku tidak akan mendengarkan kamu. Kamu siapa? Enggak, bener nggak sih? Kamu berdampak apa sama aku? Kamu biayain apa ke hidup aku? Yang berhak itu orang tua kita. Tahu ya, sih? itu benar sih. Kan? Bener. Kalau kamu memang penting di situ ya udah jelasin aja. Aku lagi penting nih. Kalau kamu mau setuju ya sudah, enggak ya sudah terserah kamu. Kalau aku sih gitu. Menarik sih sebenarnya. Menarik banget. Jawaban si Eca ini nanti yang aku tangkap sebagai ya sih itu juga yang aku rasakan. Kalau kau rasakan ya? Kalau misal kita punya pasangan dan pasangan kita menyuruh kita pulang saat ngapain kamu? Kok sibuk banget apa mentingin urusanku juga gitu loh. Mungkin Yana ada tanggapan sih hal ini. Ini sebenarnya bucin budak cinta atau bukti cinta sih Mama? Menurut aku ya bukti lah ya. Dari awal kan ya kita lihat konteksnya, timingnya, tapi juga timingnya. kadang nih ya kita nggak mau digituin tapi kita gituin gitu, paham gak sih? Kadang kan karena kalau udah pacaran kita merasa dia punya aku dong. Kadang secara nggak sadar kita nggak mau nih disuruh pulang. Tapi kadang suatu waktu dia main nih sama temennya, kita ngerasa kok nggak diajak siapa, kita nyuruh pulang sama sama. Itu apa ya? Kayak apa menurut ya? orangnya juga sih. Timingnya gitu loh, Gi. Tahu nggak sih? Itu harus yang pas. Pasti bakal terjadi sama diri dia atau diri kita gitu. Ibaratnya kamu tuh pasti ngerasain nanti gitu. Bener banget. Iya sih. Ya aku memang pernah merasakan itu dulu, tapi kalau sekarang enggak akan. Sekarang tersadar kalau ternyata itu adalah budak cinta. Dari tadi dia itu ini ya. Tapi yakin banget emang kalau udah ngerasa budak cinta terus gak bakal jatuh cinta lagi dan gak bakal ngelakuin itu lagi. Loh, ya nanti akan ada masanya jatuh cinta lagi, tapi setelah kamu keluar dari hubungan yang menurut kamu itu budak cinta. Mungkin setelah kamu bisa memilih apa menyaring lebih baik tentang hubungan kamu, mungkin kamu akan sadar kalau sebenarnya ini adalah budak cinta. Dan ini bukan bukti cinta. Betul. Contoh yang paling lazim itu apa sih kalau misalkan dibilang budak cinta kayak gitu? Apa sih? Contoh yang paling umum aja deh. Apa ya? Apakah misal kayak beliin barang atau kayak gitu, itu apa dimaksudkan dengan bukti cinta atau Kalau budak cinta menurutku sih? enggak. Ya? Aku enggak, karena gini, orang namanya udah jatuh cinta kan lihat bagus nih buat ini gitu, udah apa ya, feeling aja gitu loh, seneng aja, pengen ngebahagiain kan intinya gitu kan. Kecuali kalau nih aku ya misalnya keluar terus bilang kamu kalau keluar aku harus ikut. Padahal kita kan kadang butuh privacy emang, butuh me time. Terus abis itu misalnya kamu keluar, kamu harus VC aku ya, harus fit call aku terus dimanapun. Nah itu udah masuk budak emang. Tapi kalau misalnya cuma bilang kamu boleh keluar, tapi nanti kalau keluar di mana kabarin, itu bukti cinta karena dia sayang, perhatian, mau tahu di mana gitu aja kan. Oke. Saya nangkep hal yang menarik sih. Apa memang seharusnya setiap pasangan melakukan hal itu? Seperti contohnya kabarin gitu, ngabarin atau gimana, atau kan ada orang yang nggak peduli. Oh ya wes, kamu mau main ya silahkan gitu, itu urusanmu. Ngapain aku harus sampai tanya kamu di mana, kamu kenapa, dan berarti itu nggak sayang. Tapi sebagian besar emang melakukan itu kan, orang pacaran emang udah wajar nggak sih? Kamu nggak pernah Gi melakukan itu? Iya kan? Kamu nggak pernah nanya ke pacar? Malah kalau pacaran gak gitu kayaknya kesannya aneh dong. Iya, aku tidak mau ya kan? Emang nggak mungkin ada, cuman kan ada sebagian orang yang melakukan yang itu emang dasarnya manusianya yang seperti itu. Merekanya mungkin nggak komitmen dari awal, kayak
kalau di sini ngabarin ya, atau misalnya dia bilang kita nggak usah ngekang-kang, tapi seenggaknya itu kasih kabar. Terus kalau ngechat itu ya dibalas aja, nggak perlu yang harus chat terus gitu, nggak usah PC gitu. atau apa kayak gitu sih. Ada batasnya lah, ada Gitu batasnya, sih, Gi. batas wajarnya. Tuh dengerin tuh. Gini, Gimana? lah menurut aku ya memang kayak ngabarin itu penting ya. Ya sekarang Anda pacaran sama cewek, masa nggak ngabarin? Ngabarin. Ya udah, Benar, cuma ya ngabarin kan? aja ya sudah. Aku sedang ada di sini sama teman-temanku, ya sudah. Ya sudah. Ya udah biarin, nggak apa-apa. Kasih dia waktu buat main itu sih sama teman-temannya. Jangan malah ngejauhin dia dari teman-temannya. Benar. Itu yang bener-bener cinta itu gitu. Oke. Hal kecil aja itu tuh, dari hal kecil. Enggak sih, kalau aku dulu menjalani hubungan nggak pernah peduli kamu mau di mana kamu dengan siapa. Nggak sayang perlu sih, nggak sayang dipertanyakan sih. perasaan lu sama dia. Iya, aku nggak pernah mempermasalahkan hal seperti itu loh. Entah kamu mau pergi ya udah, bukan urusanku. Lagian kamu pergi juga nggak pakai uangku dan kamu bukan tanggung jawab sepenuhnya milikku gitu loh. Kalau misalnya dia jalan sama cowok, kamu bakal bilang kalau dia selingkuh nggak? Nah ini Ayo, Ayo. ayo. Aku tembak Anda. ini sebuah klasifikasi yang lain ya tentang hubungan. Tapi kalau hal seperti itu keluar dengan cowok dengan niatan yang di luar nalar kita, ya mungkin perselingkuhan. Betul. Kalau masih wajar dianterin ke kemana gitu, ya silakan. Karena aku mungkin nggak bisa nganterin. Iya. Oke. Tapi konteksnya dia nggak bilang sama kamu loh, Gi. Ya udah. Berarti nggak apa-apa, fan-fan aja berarti. Tapi bisa jadi dia ngerasa gitu, dia kayak gitu karena dia ngerasa aku gak diperhatiin, gitu Iya, bisa bisa kan? Ya mungkin yang nganterin kamu Ayo yang bisa dong. merhatiin kamu ya Berarti silakan. ikhlas dong, ikhlas dong. Berarti ikhlas dong. Jadi dari awal udah nggak ada gitu. Emang udah gimana, mati rasa kali. Itu. Ya makanya kamu nggak jadi deh. Nggak jadi. Iya aku ngerti aku. Ampun Bang Jago, maaf ya. Oke, kita balik ke konsep kita tadi ya, tentang topik pembicaraan kita tentang bucin tadi. Sebenarnya banyak loh, Yan, tentang gimana sih bucin sebenarnya dan apa sih bucin itu. Yang belum, mungkin ada pertanyaan yang belum kita pertanyakan. Masih banyak sih kalau pertanyaan yang belum ditanyain sama kedua narasumber kita. Nah, yang selanjutnya nih Ki ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi kan Eca kan milihnya budak cinta nih ya. Budak cinta tuh beresiko nggak sih ke hubungan yang toksik gitu? Tuh ya jelas. Oh, itu gitu, pasti jelas. Loh dia. itu pasti saling Berkaitan. berkaitan. Iya. Nggak bisa enggak. Gimana kalau kayak gitu tuh? Maksudnya ke toksik itu, maksud Eca tuh toksik itu kayak gimana sih? Apakah yang toksik itu Iya. bicaranya yang jelek Iya. atau kayak gimana? Atau Gini ya. Gimana? Gimana? Coba silakan. Yang dimaksud kita ngejalanin toxic relationship itu dimana kalau kamu dan pasangan kamu ini udah sama-sama saling gak nyaman, paham nggak? Saling tidak dihargai, bukan cuma kekerasan fisik tapi verbal itu juga bisa. bener banget, Bener banget itu Verbal sih. itu juga bisa. Ketika mental kamu juga ya. tidak disupport, tidak dihargai, itu masuk sih. Terus gini ya, kalau kamu tuh sebenarnya ada nih, kamu tuh punya cita-cita yang lumayan tinggi lah, tapi dia tuh bukannya malah support kamu buat ya kamu tuh pasti bisa kok, nanti kamu tuh pasti bisa ngecapai itu. Dia malah gak lah, nggak usah, nggak perlu, ngapain sih, kamu tuh terlalu jauh. Itu juga termasuk toxic sih. Oke, berarti verbal juga ya bisa Benar. ya. Nah, kita langsung tanya ke Mbak Selma nih. Tadi kan Silakan, kita Mbak tanyanya budak ya. Konotasinya negatif, budak cinta ya. Kalau ke toxic relationship tuh kayaknya biasa aja gitu loh ya, emang sama-sama udah kayak negatif gitu. gitu ya. Kalau menurut Mbak Selma kan tadi milihnya bukti cinta. Nah, emang bisa nggak sih bukti cinta tuh mengarah ke toxic relationship? Bisa. Bisa. Kalau berlebihan, karena Ya. segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Oke. Gimana pun juga kalau misalnya nih posesifnya berlebihan, terus perhatiannya berlebihan, niatnya perhatian nih, tapi Aslinya bukti cinta ngekang, ya? ngekang, jatuhnya kan budak juga, jatuhnya toksik kan. Terus kalau misalnya dia itu pengennya kita berdua karena aku sayang sama kamu, aku pengen berdua, tapi ngebuat kuliahnya berantakan, itu jatuhnya toksik. Jadi bisa aja bukti cinta tadi jatuhnya emang ke toxic relationship kan. Tapi kalau menurutku selama masih batas wajar, normal, bisa aja sih nggak jatuh ke sana. Tergantung manusianya juga, gimana dia ngebawa hubungannya dia mau ke positif atau negatif gitu. Oke, tapi saya ngutip dari Eca tadi ya, tentang toxic relationship tadi, gimana hubungan dia yang secara verbal dan non verbal tadi. Bagus sih. Sedangkan Mbak Selma tadi tentang membicarakan toxic relationship yang
mengarah ke hubungannya ini dibawa kemana gitu kan, positif atau negatif. Tapi kalau yang saya tangkap toxic relationship memang arahnya negatif kan. Negatif. Benar. Iya, benar. Berarti bukti cinta apa bedanya sama budak cinta kalau sama-sama mengarah ke toksik? Enggak, yang saya maksud sebenarnya gini. Bisa nggak Dalam sih sebuah gitu? relationship itu kan pasti ada naik turunnya. Ya hubungan. Iya, benar. Benar, Pasang surut lah ada lah ya. Ketika naik, maka dia disebut bukti cinta, sedangkan ketika turun dia budak cinta. Nah, kalau banyak turunnya bisa mengarah ke Toxic relationship. kayak gitu, udah nggak bener Benar. lagi hubungannya gitu. Benar. You pernah merasa dalam toxic relationship? Pernah sih, kamu juga pernah gak sih? Enggak. Enggak gini loh, kan kita bahas toksik. Oh, iya, kan? iya. Bahas bucin, bahas toksik. Kamu juga pernah gak sih? Pernah. Pernah ya? Oke. Mungkin ada yang bisa kamu ceritakan, Cah, tentang toxic relationship yang pernah kamu alami? Ini terlalu bodoh sih aku dulu ya. Jadi kayak malas sebenarnya bahas diulang-ulang itu malas karena aku sudah cerita di engkau juga ya. Kenapa harus dibahas ini ya? Oke. Gak apa-apa aku ceritakan. Saya yang ceritakan. Jangan, gak usah. Aku saja kan. Oke. Gimana Aja, aja? aja. Aku tuh pernah, ya aku nggak sekali sih toksik. Ya emang aku dasarnya aja bodoh ya waktu itu. Berarti dia udah sadar kalau dia bodoh loh Aku dia. mengakui. Dia udah sadar sebenarnya. Karena emang cinta itu kita tuh harus ngontrol diri buta kita, gitu ya. enggak sih? Buta. Susah buat ngontrol Diri kita tuh susah. Kalau aku dulu itu pernah, yang deket-deket ini aja yang aku ingat. Aku pernah menjalani suatu hubungan selama 5 tahun, bayangkan itu lama banget ya. Dan kita udah bahas 5 soal tahun masa lagi? depan. Sudah TK berarti. Iya. Ya enggak dong. Ya enggak. lanjut. Ini udah lama banget. Aku sudah dikenalkan di keluarganya. Dia juga sudah aku kenalkan ke keluargaku. Aduh. Sedih nih ya. Kamu kenapa? Nangis. Jangan sih. Enggak, aku tidak akan menangis soal ini. Coba. Gimana? Dia sudah ikhlas Iya. gitu. Kita udah ngomong soal masa depan kita, nanti mau dibawa kemana, ya kan? Paham nggak sih, abis ini aku lulus nunggu aku cari kerja, abis itu menikah, tapi ternyata nggak jadi, Tuhan berkata lain kan ya. Perkataan dia gitu ngomong gitu ya, Cak ya. Ya udah deh. Aku ngerasa toksik itu sebenarnya teman-teman aku sih yang pertama kali bilang, kayaknya dia tuh nggak baik dia buat kamu, Cak. Tapi waktu itu karena cinta, balik lagi karena kamu Buta cinta, banget. kamu Buta, menghilangkan- gelap ya. Kamu tuh ngilangin rasa hal-hal buruk itu jadi baik, paham gak sih? Oke. Kayak ketika kamu bilang enggak deh, kayaknya dia ini memang baik sama aku, memang maunya Nggak mungkin, aku gitu. nggak pulang malam-malam ini karena takut dia khawatir, kayak gitu. Tapi dia nggak toksik juga, ada baiknya. Berapa orang, Cak, yang bilang kamu toksik tuh? Teman-teman deket aku sih, kan aku selalu curhat gitu kan ke dia, kayak aku gini nih, kita tuh sering berantem karena hal-hal kecil, kayak misalnya gini, aku masih ingat. Aku tuh keluar sama teman-teman aku. Itu 1 tahun pacaran. Udah kebuka, mulai kebuka. Ini udah mulai kebuka. 1 tahun pacaran tuh udah mulai kebuka. Kayak aku aku tuh enggak suka lihat mata kamu. Aku udah suka lihat mata kamu. Wajib ya. Iya. Kayak aku tuh pergi keluar sama teman-teman aku. Aku udah bilang, aku mau pergi sama teman-teman aku, mau nongkrong lah, makan. Setelah itu aku gak pegang HP dong, yang namanya nongkrong kan kita ngobrol, kita menggibah ya kan, kita ngobrol sesuatu. Ya sudah, aku gak pegang HP. Ternyata dia telepon berkali-kali, sama ngirim chat lah berkali-kali kayak, kamu gitu ya, kamu main tapi aku gak diperhatiin, gak dikabarin. Kamu di mana sih? Udah dong, ayo pulang dong. Kamu tuh kalau sama teman kamu aja lama perginya gini. Posesif ya, Cak, kalau kayak gitu ya. Ya itu jatuhnya emang posesif. Pertama, aku nurut pulang. Ya udah deh, aku pulang deh. Ya udah, aku minta maaf. Aku nih yang minta maaf. Oke. Maaf ya, aku nggak ngabarin kamu. Aku terlalu sibuk sama teman-teman aku. Pertama, ya udah, aku maafkan. Di tahun-tahun berikutnya ya semakin kelihatan lah kalau itu toksik. Banyak deh. Itu salah satu contohnya aja. Oke, berarti yang dimaksud toxic adalah cowoknya ini posesif gitu. Posesif ya, ngatur-ngatur Dan gini, gitu. ketika kamu sudah tidak berhubungan sama dia, kamu tuh bukan ngerasa kehilangan, tapi karena udah 5 tahun sama-sama, Ketergantungan ketergantungan itu yang jadi toksik.
Oke, kasihan. Enggak sih, aku punya hubungan setelah putus aku merasa ya apa ya? Akhirnya. Ya itu juga. Merasa bebas. Akhirnya Merasa gitu. bebas. Ya, itu juga aku ya akhirnya Tuhan menyelamatkanku. Berarti kalau ngerasa kayak gitu tuh kayak kalau kita ngerasa free berarti hubungan kita toksik gitu ya? Apa kayak Mungkin di akhir-akhir hubungan bisa dikata toksik ya. Oke. Karena setelah putus kita merasa bukan kecewa, bukan sedih tapi lega gitu loh. Akhirnya. Lega tapi juga bingung kalau aku ya. Kayak karena Ya, kamu pacaran berapa lama sih sama yang kamu ini? Yang terakhir. Jangan yang terakhir, terserah deh. Ya udah. Yang paling lama aja deh. Kita tanya yang paling lama aja deh. Iya, hampir 3 tahun. Hampir Udah 3 3 tahun. tahun. Lumayan sih. Yang deket-deket nggak ada dah? Ya itu. Oh 3 tahun ya? Oh iya. 3 tahun yang paling deket. Oke, terus Aduh, aku lupa ingatan ya apa ya? Ya mungkin di akhir-akhir hubungan itu emang toksik. Pada akhirnya kita putus. Memang putus, hati merasa akhirnya, tapi perasaan ini masih galau. Iya, sedih. Wajar, sedih Karena patah menjalani hati. hubungan itu banyak konsekuensinya. Betul. Setelah Apalagi kita dalam. putus, akhirnya kita menghilangkan konsekuensi yang pernah kita buat, janji-janji yang pernah kita Bener. tulis, dan ingatan-ingatan yang pernah kita gambar gitu. Bener. Oke, sekarang kita coba lanjut ke Mbak Mbak Selma. Selma. Oke. Mungkin Mbak Selma bisa menceritakan pernah nggak sih punya toxic relationship? Kalau toxic enggak sih, lebih malah kebalikannya. Jadi waktu itu kan lulus SMA, pacaran sama sahabat gitu kan. Nah, waktu itu mungkin pikiranku masih kayak anak kecil gitu ya. Sebenarnya dia tuh sabar banget, baik, tapi akunya yang nggak mau diatur. Jadi kayak aku mau main ke sini, aku mau gini gitu. Jadi akunya yang lebih nggak mau diatur kan. Oke. Akhirnya kita putus. Sampai akhirnya aku deket sama orang yang dia agak keras gitu orangnya. Oke. Jadi aku tuh nggak boleh megang HP-nya, tapi dia harus tahu semua HP-ku. Itu toksik kan? Tahan. Itu jadi aku anaknya gini. Aku tuh ngerasa ini toksik gak sih? Cuma aku udah kadung jatuh cinta ya kan. Gimana sih kalau jatuh cinta? Buta. Iya, buta banget. Sampai Susah sih. teman-temanku ada yang bilang, udahlah jangan sama itu. Kamu nggak curiga dia itu sama cewek lain atau gimana gitu? Ya curiga, tapi mau gimana? Aku nggak tahu passwordnya dia. Tapi dia selalu ngecek HP-ku terus setiap ketemu. Sampai akhirnya aku lepas dari dia. Aku ya tadi benar lega kan. Tapi ya gitu, masih nggak bisa, dan akhirnya aku balik lagi nih ke mantanku yang waktu itu, yang baik. Terus ternyata di situ aku mikir, oh dia tuh perhatian ya sama aku. Ternyata ini yang tak butuhin. Karena aku udah ngelewatin toxic itu. Jadi aku lebih kebuka aja sih. Oke. Berarti akhirnya baru menemukan cinta itu setelah mengalami toxic relationship. Menarik sih. Benar. Bener sih. Ya bener gitu. Jadi waktu aku yang pacaran sebelumnya aku nggak mau diatur, aku lebih ego banget gitu. Setelah aku dapat orang baru, ternyata aku malah yang digituin gitu loh. Mungkin karma juga, ya kan? Mungkin karma. Dan aku ngerasa kayak sedih banget, kayak kenapa sih kok gini. Dan setelah aku pisah dari orang itu, balik lagi, oh ini toh yang aku butuh gitu. Jadi kayak baru kebuka setelah ngalamin toxic itu sendiri gitu. Oke, sebenarnya ceritanya berarti sebelumnya dan yang setelahnya tuh kebalikan banget. Kebalikan banget. Dan baru sadarnya itu setelahnya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih tentang bucin ini kan ada klasifikasinya. Setelah kita buat klasifikasian ya. Oke. Klasifikasinya. 1 kali, 2 kali Anda diminta pacar Anda Mengiyakan. Artinya itu bukti cinta. cinta. Kalau sering dan berkali-kali kita membuat klasifikasi bahwa itu adalah budak cinta. Juga dilihat dari ikhlasnya. Yang kedua ada ikhlas. Ikhlasnya ya. Anda kira-kira ikhlas nggak melakukan itu? Kalau Anda melakukan terpaksa, Berarti toxic. iya berarti budak cinta. Budak. Benar. Kalau Anda ikhlas, bukti cinta. Bukti cinta. Dari 2 contoh itu tadi, kira-kira bukti cinta bisa berubah menjadi budak cinta, dan sebaliknya budak cinta bisa berubah jadi bukti cinta atau enggak sih? Bisa. Kalau menurut saya bisa. Itu tadi yang awalnya kita kan nggak ngerti ya. Kalau namanya orang pacaran baru kenal, awalnya baik, manis banget ke orang tua, ya bahkan sampai ke keluarga itu manis banget. Tapi selama itu masih gitu terus, berarti bukti cinta dong. Tapi biasanya tuh kayak gitu tuh berjalan sekitar hampir setahun lebih ya. Baru kelihatan lah ibaratnya, baru kelihatan. Iya, kelihatan aslinya.
Nah itu baru bisa jatuhnya ke budak cinta kalau kita merasa nggak nyaman. Yang pertama, dan kedua dia apa ya, berlebihan, kayak posesifnya berlebihan gitu-gitu. Terus malah yang tadinya baik ke keluarga jadi ngejauhin kita sama keluarga. Itu jatuhnya kan ke budak cinta ya kan. Kalau kita bisa ikut dia, maksudnya keikut gitu loh. Tapi kalau kita sadar, berarti kita putus dan kita bisa sadar kan kalau itu ternyata budak cinta. Tapi enggak kok saya nangkep satu hal itu, emang bener ada orang yang dijauhin dari keluarganya gitu. Oh banyak banget. Bukan aku. Banyak banget. Tapi ada. Mungkin Mbak Selma itu gimana kok bisa seperti itu? Jadi aku punya teman. Dia itu emang gimana ya, orangnya pemikir kan. Orangnya pemikir. Awalnya orang tuanya si cewek ini kan, temanku cewek ya. Orang tuanya si cewek ini enak, kalau kamu punya pacar bawa ke rumah ya, gitu-gitu kenalin. Ya, jadi seringlah dibawa ke rumah. Nah, tapi ternyata si cowok ini yang awalnya baik sama keluarga itu toksik. Terus bilang gini, aku lo nggak suka sama mamamu gitu. Terus langsung bilang kayak gitu. Iya, langsung bilang. Dan Gila, si cewek temanku itu udah cintanya cinta mati kayaknya. Sampai pernah bilang gini ke mamanya. Mamanya itu sakit gitu kan. Tolong dong ambilin oksigen. Dia tuh kayak nggak apa ya, kayak masih chattingan gitu loh, teleponan. Sampai dia tuh bilang gini, walau mama mati, aku tuh bakal tetap pilih si cowok itu. Wah, gitu. Kayak dia disambat sih ya. Sudah kayak diracunin, dicuci kali ya. Jadi udah itu lebih dari toksik menurutku sih. Banyak sih Gi, Banyak kalau kayak gitu. realita kayak gitu ya. Banyak Di banget. TV juga banyak artis-artis kayak gitu. Fenomena iya. Iya, banyak kayak gitu, banget lah banyak kayak sih. gitu. Kalau aku sih belum pernah nemuin langsung. Iya, Ya, makanya iya. saya tanyakan Ke Selma ya. Mbak Selma. Padahal awalnya baik toh. Iya. Ke orang tuanya bahkan makan bareng, sampai si temanku si cewek ini sudah kenal ke orang tuanya cowok dan udah sayang juga. Tapi ternyata si cowoknya malah bilang aku nggak suka sama mamamu. Terus kalau komentar si Aku tidak itu suka orang dengan tua mamamu. si cowoknya gimana? Si orang tua cowoknya sadar kalau anaknya salah gitu. Jadi itu sampai minta maaf ke orang tuanya si temanku gitu karena merasa anaknya memalukan mungkin ya. Jadi ya gitu, tapi sampai sekarang temanku tuh masih gimana ya, masih nggak bisa lepas gitu loh. Oke, nggak perlu kita lanjutkan, itu kan urusan itu, orang. iya, itu Kita ya. cuman Di luar konteks kita. ambil fenomenanya Ya saja. itu pelajaran lah ya. Iya. Kalau Eca tadi gimana? Pendapatnya tentang apakah budak cinta bisa berubah menjadi bukti cinta? Aku belum bisa belum bisa berpikir sampai ke sana sih. Kayak nggak bisa nentuin apakah budak cinta itu bisa disebut nanti jadi bukti atau enggak. Karena sudah itu negatif bisa ya. dibuktikan kalau kalian sudah berkeluarga, sudah memiliki Benar. Iya ini. sih, kayaknya Gitu. budak cinta tuh bisa berubah ke bukti cinta kalau kita diseriusin, dinikahin gitu loh. Iya benar. Kayaknya Kalau kayak gitu memang sih. fenomenanya tetap misal posesif sampai nikah pun sampai Duh, posesif. Tapi kan mau Kodratnya perempuan, kalau kamu sudah berumah tangga ya kamu jadi milik suami kamu. nurut Bos. banget. Ciki, Gitu. Gitu. kan? Kalau Kau sih. kalau kamu juga nih, kamu tuh sudah berkeluarga, masa kamu masih main-main sih? Pertanyaannya, kamu sebagai laki-laki, masa kamu masih main-main? Hah? Mungkin- Masa kamu nggak akan ngomong apa ya? Nggak akan ngabarin ke istrimu, nggak akan ngabarin ke anakmu, masa gitu sih? Yan ada pertanyaan lagi. Udah lo jawab aja dulu deh. Aku jawab aja dulu, Iya. masa gitu. Saya nggak tahu karena saya masih muda. Oke. Saya nggak bisa jawab hal-hal seperti itu. Oh, Berarti dia masih belum tahu. ada bayangan nih, Ca. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Kalau menurutku sih itu bisa dibuktikan kalau kamu sudah berkeluarga. Karena yang namanya berkeluarga ya, kamu cowok sama cewek yang sudah beristri ya, ini harus komitmennya Komitmennya bukan tinggi pacaran ya. lagi, tau nggak sih? Dan nggak Kalau kamu main-main. kalau misalnya istri disuruh pulang sama suaminya harus nurut. Karena kodrat istri itu ya harus nurut sama suami gitu. Aku Oke. sih. Paham nggak sih? Paham, Paham nggak sih yang di sini paham. semua? Iya paham. Paham ya? Belakang kamera paham? Paham. Krunya pada angkat tangan semua. Itu antara paham atau enggak ya? Angkat tangan tuh. Oke. Gitu. Pertanyaan yang benar-benar terakhir untuk untuk menetapkan episode kali ini. Aduh. Jadi Mbak Selma setuju kalau bucin adalah bukti cinta. Bukti cinta. Eca setuju kalau bucin adalah budak cinta. Budak cinta. Sangat bertolak belakang ya kalau. Iya. Ya betul. Tapi gimana kalau misalkan bucin itu sebenarnya adalah, kalau buat Mbak Selma kan bukti cinta. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau misalkan bukti cinta
adalah budak cinta tuh kayak gimana? Kayak misalkan Aslinya. kenyataannya bahwa Kenyataannya. bucin itu adalah budak cinta. Mbak Selma tanggapannya gimana? Seperti tadi saya bilang ya, kalau itu tergantung manusianya. Manusianya berlebihan, manusianya menjalin hubungan yang nggak baik, ya jatuhnya ke budak cinta. Tapi selama itu masih positif, masih normal dan batas wajar, itu tetap bukti cinta sih. Oke. Berarti tergantung konteksnya. Iya, tergantung konteks dan manusianya. Individunya ya. Iya, mau benar atau banget. Enggak Heeh. gitu ya. Sedangkan Eca gimana? Apa? Ulang lagi maaf. Oke. Pendapat kamu tentang budak cinta? Kalau semisal ternyata bucin itu itu bukti cinta. cintanya. Sama, tergantung sama fenomenanya sih. Yaitu tadi, aku bilang kalau bucin bisa dibuktikan kalau itu bukti cinta ya ketika kalian menikah. Karena komitmennya udah tinggi ya, harus Betul. tinggi banget. Betul, sama karena saling memiliki sudah mengatur kehidupan bersama kan. Kalau kamu pacaran kan enggak. Jadi nggak bisa di ini sih. Ya, berarti nggak mengiyakan dan nggak menyalahkan gitu. betul. Ya. Bener banget. Kembali lagi ke Iya. Konteks dan individunya ya. Iya. Bagaimana Anda menyikapi sebuah Hubungan, fenomena. Nah, di bener dalam banget. sebuah hubungan gitu Benar ya. loh sebenarnya yang bahasan kita kali Bener ini banget. tentang perdebatan antara bucin Bucin budak dan cinta iya. bukti cinta bareng Eca. Kita ya belum bisa menarik garis merah atau benang merah dari bucin itu bukti cinta atau budak cinta. Biarkan itu menjadi sebuah misteri aja ya Ki ya. Biarin orang-orang di sana tuh Bener juga banget. mikir bucin itu bukti cinta ataukah budak cinta, kayak gitu aja sih ya. Kita kayak gitu Bener aja. banget. Oke, seru banget ya Ki ya hari ini ya. Makasih buat kedatangannya Mbak Eca dan juga Mbak Selma. Sama-sama. Udah mau ngobrol bareng kita tentang bucin nih ya. Bener Oke, Ki. banget. Apa lagi? Oke, mau ada yang disampaikan? kritik. Mungkin ada kritik dan saran. Enggak sih sebenarnya saya rasa cukup sih pembicaraan Oke. kita kali ini. Kita nggak perlu mencari jawaban, kita hanya memberikan persepsi. Iya, bagaimana persepsi. sebenarnya Biar mereka yang menyikapi Ya, biar dan layak aja yang mikir gitu ya. Bener bagaimana banget. dua narasumber kita menceritakan sebuah fenomena yang pernah dialami dan benar. mungkin bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman di luar Iya, sana benar banget. yang sedang menjalani hubungan. Buat teman-teman di luar sana yang sedang menjalani hubungan, jangan sampai hubungan kalian mengarah ke toxic relationship, Benar. Benar banget. menjadi sebuah hubungan yang negatif. Tetap pada positif. Semua pasangan itu punya porsinya masing-masing. Benar ya. banget. Sesuaikan porsi kalian dan jangan sampai melebihi porsi satu sama lain. Oke. Buat teman-teman, Benar banget. saya rasa episode kali ini cukup. Cukup. Mungkin kita akan kembali di episode selanjutnya. Yang ketiga ya, jangan lupa ditunggu aja episodenya, dipantengin terus di YouTube channelnya Sufada Radio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Sufada Radio ya. Sekali lagi terima kasih untuk Eca Eca dan Sama-sama. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Jangan undang aku lagi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.